Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Menyenangkanmu, Tuhan ku rindu menyenangkanmu. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu Tuhan kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkan hatimu, kerinduanku padamu Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku.
Terima kasih Tuhan. Kami rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah pujian ini menjadi kerinduan hati terdalam dari setiap umat-Mu untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Seperti Raja Daud yang selalu rindu menyenangkan hati Tuhan. Olehnya, Engkau mengasihi Daud seperti biji mata-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. 1 Tawari pasal 17 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Allah kepada Natan demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, bukanlah engkau yang akan mendirikan rumah bagiku untuk didiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel keluar sampai hari ini. Tetapi aku mengembara dari kemah ke kemah dan dari kediaman ke kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku? Demikian, mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku akan membuat namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku akan menentukan tempat bagi umatku Israel dan akan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditekan oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga aku memberitahukan kepadamu, Tuhan akan membangun suatu keturunan bagimu. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Dan aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya." Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Amin. Bapak Ibu, sebagai ungkapan rasa kasih Raja Daud kepada Tuhan, ia rindu membangun rumah Tuhan. Demikian dipikirkan Raja Daud. Ia berkeinginan kuat untuk membangun rumah bagi Tuhan. Ia merasa ia tinggal di istana yang megah sementara Allah berdiam di dalam kemah. Kerinduannya itu disampaikan kepada Nabi Natan. Dan Nabi Natan yang mendengar keinginan baik dari Daud turut mendukungnya. Tetapi pada malamnya datanglah firman Tuhan kepada Natan bagi Daud, bahwa yang akan membangun rumah baginya bukanlah Daud,
tetapi salah satu keturunannya, yaitu Salomo. Dan bersama dengan firman itu Allah berjanji, Ia akan menjadikan nama Daud besar dan memberkati umatnya dalam damai sejahtera. Melalui keturunan Daud, kerajaan Israel akan menjadi besar. Allah berjanji bahwa Ia akan membangun keturunan bagi Daud melalui anaknya Salomo. Bapak Ibu, sebagaimana Allah telah mengikat janji kepada bangsa Israel, bahwa Ia akan menjadi Tuhan bagi bangsa ini selama-lamanya. Janji itu diulang kembali kepada Daud, bahwa Ia akan menjadi bapanya, dan Salomo akan menjadi anaknya. Ucapan Allah tersebut adalah peneguhan kasih setianya yang kekal atas umat pilihan Allah melalui keturunan Daud. Bapak Ibu, perhatikanlah bahwa janji Allah tersebut dapat dikatakan dimulai dari hasrat, kerinduan daripada Daud yang ingin memberikan yang terbaik kepada Allah dari miliknya yang terbatas. Daud rindu membangun rumah bagi Allah. Namun pada akhirnya Allah lah yang memberkati Daud. Allah lah yang memberikan yang terbaik kepada Daud. Berkat damai sejahtera dan penyertanya yang kekal. Dari sini kiranya kita juga belajar untuk senantiasa belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita atas kasih dan pemeliharaannya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud itu baru punya kerinduan, belum membangunnya loh Bapak Ibu. Baru punya kerinduan, ingin membangun rumah Tuhan. Tuhan sudah balas begitu luar biasa. Dari perikop ini mari kita belajar juga mewujudkan komitmen kita kepada Tuhan dalam pekerjaan dan pelayanan kita. Ungkapan kasih yang kita berikan kepada Tuhan tidak akan mengurangi berkat kita. Sebaliknya, kelimpahan Tuhan sediakan bagi setiap kita. Tuhan mengerti isi hati Daud, maka memberkati Daud sedemikian rupa sampai berkat anak cucu. Tuhan juga mengerti setiap hati kita. Apakah kita melayani dengan tulus, mengasihi Tuhan dengan tulus, maka Tuhan memberkati kita semua. Tuhan memberkati. Beri yang terbaik di tahun ini. Tuhan juga sediakan lebih-lebih lagi berkat-berkatnya sepanjang tahun ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan rahmat-Mu. Kami telah memasuki tahun yang baru. Ini berkat kasih dan rahmat-Mu. Dan firman-Mu mengajar kepada kami mengasihi Tuhan dengan tulus. Seperti Daud, selalu rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan tulus dinyatakan kerinduan selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Kerinduannya ini dilimpahi berkat Tuhan luar biasa. Bahkan berkat kekekalan sampai kepada anak cucu. Ajar kami memiliki hati yang tulus dalam mengikut Tuhan, melayani, dan mengiring Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan sepanjang hari ini perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.